Yasmin mencengkeram ponselnya erat-erat, wajahnya sangat dingin. Jason, jika sesuatu terjadi pada nenek, aku akan membuat Joanna dan Yonatan dikuburkan bersamanya. Selesai bicara, dia menutup telepon dengan keras. Jelas-jelas dia memiliki bukti yang kuat yang cukup untuk merusak reputasi Joanna. Siapa sangka Yonatan akan menculik nenek Lukmantara. Sedangkan untuk mempercayai Jason, dia lebih percaya babi bisa memanjat pohon. Yasmin menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Setelah menenangkan diri, dia menghubungi Luna. Yasmin, kenapa kamu menelponku saat ini? Apa nenek merindukanku? Bilang pada nenek. Begitu ada waktu, aku akan mengunjunginya. Begitu panggilan tersambung, suara antusias Luna mencapai telinga Yasmin. Mendengar suaranya saja membuat Yasmin merasa hidungnya sakit. Dia menahan air matanya. Luna, batalkan tuntutannya. Kita harus menyebarkan berita ini dan membuat Joanna tahu. Kenapa? Tadi suara Luna terdengar sangat bersemangat, sekarang dia sangat marah. Mereka melakukan begitu banyak kejahatan. Bagaimana bisa mengampuninya begitu saja? Apa karena Jason? Saat menyebut nama Jason, dia sepertinya telah menemukan titik amarah dan langsung memaki dengan parah. Akhirnya dia menuding Yasmin lagi. Jason bajingan itu. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tapi kamu sebenarnya kenapa? Kalian sudah bercerai. Kenapa masih mengalah demi dia? Aku tidak mengalah demi dia. Yasmin berkata dengan sedikit lelah. Luna, sekarang aku adalah orang yang paling ingin Jason dan Joanna membayar harga atas perbuatan mereka dibandingkan siapapun. Tapi sekarang mereka memegang kelemahanku. Aku tidak punya pilihan lain. Kelemahan? Itu, kamu jangan memikirkan detailnya. Pokoknya kamu harus memberitahu Joanna sesegera mungkin kalau aku akan membatalkan gugatan. Selesai bicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Luna bicara lagi. Dia bukannya tidak ingin meminta bantuan Luna, tapi sekarang ada orang yang sulit dihadapi muncul di hadapannya. Jason, untuk apa kamu datang ke sini? Yasmin menatap Jason yang muncul di depan pintu. Tidak ada kehangatan di matanya. Sepasang matanya tampak mengerikan, seperti menatap musuhnya. Sorot matanya membuat hati Jason bergetar. Dia seperti benar-benar bisa merasakan ada sesuatu yang runtuh. Bahkan ketika mereka menandatangani perceraian, dia merasa Yasmin sangat marah karena nenek Lukmantara terluka. Tapi sekarang dia tidak bisa menemukan alasan untuk menipu dirinya sendiri. Ada kebencian yang tidak disembunyikan di mata Yasmin. Yasmin, aku bisa menjelaskan masalah ini. Aku tidak butuh penjelasanmu. Yasmin memotong perkataannya, suaranya menjadi sangat dingin. Di antara kita, tidak ada yang perlu dijelaskan. Jika kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk kekasih hatimu, bujuk dia untuk mengembalikan nenekku. Kalau tidak, aku akan bertarung sampai mati. Dia mengepalkan tangan dan mengucapkan kata demi kata. Ketika Jason muncul di hadapannya, dia tiba-tiba menemukan jawabannya. Daripada mencari jarum di tumpukan jerami untuk menemukan Yonatan, lebih baik meminta Jason melepaskan neneknya. Jika Jason menolak, maka dia hanya bisa menyeret mereka ke neraka bersama-sama. Jason membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi akhirnya menelan perkataannya. Setelah beberapa detik hening, dia berkata, Aku akan membawamu mencari Joanna. Tawa dingin keluar dari bibir merah Yasmin. Dia melirik ke arah Jason dan berkata dengan nada mengejek, Ternyata benar. Sebelumnya, aku melakukan terlalu banyak hal bodoh.
membuatmu merasa kalau aku akan mempercayai semua perkataanmu. Jason, yang harus kamu lakukan sekarang adalah memberitahu Jonathan. Aku sudah membatalkan tuntutan, tapi dia harus segera mengirim nenekku pulang. Dia meneriakkan kalimat terakhir dengan keras. Nenek Lukmantara baru sehari keluar dari rumah sakit. Dia benar-benar tidak berani membayangkan perlakuan tidak manusiawi apa yang akan dialami nenek Lukmantara yang lemah saat jatuh ke tangan Yonatan yang kejam. Pikiran ini terlintas di benaknya. Dia tidak bisa duduk diam lagi. Yasmin bangkit dan berjalan keluar. Dia ditangkap oleh Jason. Mau kemana? Kamu tidak bisa ikut campur, katanya tegas. Jason mengerutkan kening tapi berkata dengan sabar, sekarang emosimu tidak stabil. Kalau kamu keluar seperti ini, pasti akan terjadi sesuatu. Memangnya masih ada masalah lebih besar yang bisa terjadi? Jason, berdoa saja nenekku aman dan sehat. Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni Yonatan, Joanna, dan keluarga Gunawan. Yasmin benar-benar meraung saat mengatakan kalimat terakhir. Matanya yang merah dipenuhi kebencian. Hati Jason seperti tertusuk. Dia pun melepaskan Yasmin. Yasmin benar-benar mengabaikannya dan berbalik pergi. Jason menatap punggungnya dan tiba-tiba mengerti kali ini Yasmin benar-benar meninggalkannya, atau sejak awal dia tidak pernah benar-benar memilikinya. Pak Jason, Irwan melihat mantan istri bosnya bergegas keluar dengan tatapan membunuh. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat, jadi dia hanya bisa memanggil Jason yang masih linglung di depan pintu. Jason mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata, ikuti dia dan pastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Irwan menjawab dan hendak berbalik mengejar Yasmin, tapi Jason berseru lagi, kamu bawa mobilnya, dia pasti akan membutuhkannya. Bagaimana denganmu? Jason tidak mengatakan apa-apa lagi. Irwan langsung mengerti bosnya marah. Dia langsung berhenti bicara, berbalik dan naik mobil lalu mengejar Yasmin. Mobil itu mengikuti Yasmin dengan perlahan. Irwan melihat melalui kaca kursi pengemudi. Nyonya, kami sudah bercerai. Yasmin menyela Irwan dengan dingin. Irwan berdeham dan berkata, Nona Yasmin, Pak Jason telah mengatur orang untuk mencari keberadaan Yonatan. Aku yakin kami akan segera mendapat informasi. Sekarang kamu berjalan tanpa arah juga tidak akan membantu, kan? Memang benar jika dia terus berjalan seperti ini, memangnya bisa menemukan neneknya. Ketika Irwan melihatnya berhenti, dia mengira kata-katanya berpengaruh dan segera mulai memuji bosnya. Namun tidak disangka sebelum mulai dia sudah disela oleh Yasmin. Dia memintamu untuk mengikutiku. Apa dia ada mengatakan aku boleh menggunakan mobil? Tentu saja. Tanpa basa-basi, Yasmin membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Kembali ke pusat kota benteng. Irwan ingin menanyakan hal lain, tapi ketika melihat aura Yasmin yang menakutkan melalui kaca spion, dia langsung mengemudi dengan tenang. Dia hanya bisa mengatakan mereka pernah menjadi suami istri bukan karena tanpa alasan. Yasmin tidak berniat memikirkan apa yang dipikirkan Irwan. Dia segera menghubungi Henry. Dia tidak pernah memikirkan secara mendalam tentang hubungan antara keluarga Setiawan dan dirinya. Namun dia harus mengakui selama ini keluarga Setiawan telah banyak membantunya. Sekarang hal seperti ini terjadi. Mungkin keluarga Setiawan adalah satu-satunya penyelamat yang bisa dia andalkan. Demi neneknya, dia tidak peduli dengan hal lain.
Pemikirannya terlihat sangat rumit, tapi sebenarnya hanya butuh beberapa detik sebelum panggilan tersambung. Yasmin. Suara terkejut Henry terdengar membuyarkan lamunan Yasmin. Dia menarik nafas dalam-dalam dan langsung berkata, "Nenekku diculik. Aku butuh bantuanmu." "Apa Yonatan yang melakukannya?" Henry menjawab dengan cepat, "Iya. Aku akan mengirimkan alamat padamu. Datanglah ke sini, dan aku akan segera mengirim orang untuk pencarian." Setelah menutup telepon, sebelum Yasmin dapat bicara, Irwan bicara. "Pak Jason telah mengatur orang untuk menyelidikinya, dan akan segera ada berita. Jika Pak Jason tidak dapat menemukannya, kecil kemungkinan bagi orang lain menemukannya. Orang lain tidak tahu berapa banyak hal yang telah dia lakukan untuk Joanna, tapi sebagai sekretarisnya, kamu pasti mengetahuinya, bukan?" Yasmin mencibir. Saat ini dia sangat sinis. "Kamu tidak mungkin berpikir aku masuk ke mobil ini berarti mengizinkan dia mengatur kamu untuk mengawasiku dan mentolerir sikapmu yang ikut campurkan?" Hilangnya nenek Lumantara membuatnya sangat cemas. Sekarang setiap orang yang menghentikannya telah menjadi musuhnya. Irwan tidak berani bicara lagi. Dia mengantar Yasmin ke tempat tujuannya dalam diam. Saat Yasmin membuka pintu dan duduk, dia berkata, "Nona Yasmin, aku akan menunggu di pintu. Kalau membutuhkan sesuatu, kamu bisa langsung memanggilku." Yasmin tidak menjawab. Dia keluar dari mobil dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Alamat yang dikirimkan Henry padanya adalah kedai teh. Setelah sampai di hadapannya, jejak kegelisahan muncul di matanya. Henry menjadi orang pertama yang menyadarinya. Dia tidak bicara omong kosong dan langsung membahas topik utamanya. Alasan Yonatan menculik nenek Lumantara mungkin karena mendengar berita kamu akan menuntut. Sekarang kamu sudah membatalkan tuntutan. Nenek Lumantara pasti akan aman. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengatur orang untuk mengumpulkan rekaman kamera dalam radius 50 km dari rumah keluarga Lumantara. Hanya saja sebelum aku, sudah ada orang yang mengambilnya. Kamu pasti tahu siapa orangnya, kan? Jason. Mata Yasmin tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengepalkan tangannya. Jason menghancurkan rekaman pengawasan. Tidak. Jawaban Henry membuatnya bernafas lega. Namun kalimat berikutnya membuat jantungnya kembali terangkat. Tapi ada pemandangan di beberapa jalan utama yang dirusak. Jason melakukan ini demi Joanna. Yasmin diam-diam menggetakkan gigi gerahamnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pak Henry, aku harap bisa mendapatkan bantuanmu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membantu tanpa imbalan. Mulai sekarang aku akan membantu merancang gaun untuk ulang tahun Nyonya Setiawan setiap tahunnya." Dia tidak ingin berhutang budi pada keluarga Setiawan. Henry sedikit mengerutkan bibirnya. Ada kilatan rasa tidak berdaya di matanya. "Kami hanya ingin membantumu tanpa mengharapkan imbalan." "Aku harus balas budi. Mulai sekarang, kalau membutuhkan sesuatu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membalas kebaikanmu," kata Yasmin. Henry tidak lagi memikirkan topik ini. Dia kembali membahas hal penting. "Aku telah mengatur orang untuk menyelidiki keberadaan Yonatan. Selain itu, tujuannya melakukan ini adalah untuk menjaga keamanan Joanna. Selama kamu bersedia menyerahkan buktinya, Nenek Lumantara
pasti akan baik-baik saja. Yasmin mengangguk. Aku telah mengatur seseorang untuk memberitahu Joanna kalau tuntutan akan dibatalkan. Tapi kalau menyerahkan bukti, aku tidak dapat menghubungi Yonatan. Serahkan masalah ini padaku. Tapi setelah masalah ini diselesaikan, bukan berarti mereka akan berhenti membuat masalah lagi. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Setelah Yasmin berbisik pada Henry mengangguk dan berkata, serahkan sisanya padaku. Yasmin keluar dari toko teh dan mengerutkan kening saat melihat Irwan masih di sana. Irwan berjalan mendekat sebelum dia bicara. Henry yang mengikuti Yasmin keluar berkata, Yasmin, kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu. Oke, Yasmin tidak menolak. Pak Henry, aku saja yang mengantar Nyonya. Irwan segera menghentikan Henry dengan sikap tegas. Irwan, aku sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Jason. Aku harap kamu tahu batas saat memanggilku. Suara Yasmin terdengar dingin dan asing. Henry memandang Irwan dengan wajah dingin dan berkata, Irwan, lebih baik kamu kembali dan membantu Pak Jason. Dia tidak perlu mengkhawatirkan urusan Yasmin. Nona Yasmin, panggil Irwan dengan menyedihkan. Yasmin mengetahui kesulitannya, tapi dia tidak melunak. Sekarang dia dan Jason benar-benar berada di pihak berlawanan, jadi dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang Jason. Irwan, kembalilah dan beritahu Jason kalau dia masih menghargai hubungan lama kami. Bantu aku atur pertemuan dengan Yonatan. Kalau dia menolak memberi bantuan kecil ini, maka lebih baik kami mengambil jalan masing-masing. Kata Yasmin dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Henry melirik Irwan dan mengikuti dengan cepat. Tidak lama setelah Yasmin kembali ke rumah, Jason mengetahui tentang pertemuannya dengan Henry dari Irwan. Wajah Jason sangat suram. Dalam sekejap ruang di sekitarnya cenderung membeku. Irwan memberanikan diri untuk bicara. Nyonya mengkhawatirkan neneknya, makanya menghubungi Henry. Jason mengangkat ponsel dan menghubungi nomor Caleb. Begitu panggilan tersambung, dia berkata dengan dingin, tetap di tempatmu sekarang. Jangan lakukan apapun. Aku akan segera ke sana. Caleb terkejut, tapi dia tetap berkata, baik. Larut malam, Jason muncul di komplek yang sangat tua. Setelah memberi isyarat kepada Caleb untuk diam, dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Seorang pria dengan rambut berminyak berdiri di depan pintu. Dia berpostur tegap dengan wajah yang sangat suram. Aku tidak menyangka Pak Jason akan muncul di tempat seperti ini. Jason menatapnya dengan dingin. Yonatan, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Memangnya kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Yonatan tertawa dan berkata, tentu saja, aku ingin kamu menikah dengan Joanna dan aku menjadi kakak iparmu. Semua hal bisa dibicarakan dengan mudah. Mustahil. Benarkah? Kalau begitu, hari ini adalah nenek Yasmin dan besok adalah Yasmin. Cih, mereka mati begitu saja karena kamu. Sebelum dia selesai bicara, Jason menendangnya. Yonatan yang sama sekali tidak menyangka Jason akan mengambil tertendang dan terhuyung-huyung. Matanya yang menatap Jason menjadi menyeramkan dan menakutkan. Jason menatapnya dengan dingin.
bernegosiasi denganku. Memangnya kamu pantas? Suaranya yang dingin membuat mata Yonatan tanpa sadar bergerak-gerak. Siapapun yang menginjak batas kesabaran Jason tidak akan berakhir dengan baik, tapi setelah busur ditarik tidak akan bisa mundur lagi. Jason, aku menukar seluruh hidupku demi kesuksesan dan ketenaran kamu. Bukan masalah jika kamu membalas budi padaku. Aku hanya punya satu adik. Yang aku inginkan adalah demi kebaikannya. Yonatan mulai memainkan kartu emosional dengan Jason. Jason memandang dengan dingin kelihayan dan pembelaan diri yang tersembunyi di balik ekspresi sedihnya. Di dalam hati dia mencibir dan dia tampak acuh tak acuh. Aku kirim kamu ke luar negeri. Aku tetap bisa menjamin Joanna akan menjadi terkenal selama dia tidak menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya. Kamu tidak akan menikahinya. Jason tidak menjawab, tapi mendekati Yonatan selangkah demi selangkah. Yonatan mundur selangkah dan berdiri lagi. Aku sudah banyak membantumu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Selain itu, kalau bukan karena Yasmin ingin menyakiti Joanna, bagaimana mungkin aku melakukan hal ini? Matanya merah, dia meraung marah dan sama sekali tidak merasa bersalah. Jason datang sendiri ke sini karena Yonatan pernah menyelamatkannya, tapi sepertinya Yonatan sangat keras kepala. Dia maju 2 langkah, pandangannya setajam pisau. Di mana nenek? Jangan mendekat. Yonatan tiba-tiba meraung. Selama kamu menikahi adikku, dia akan baik-baik saja. Di matanya ada rasa takut terhadap Jason. Kamu telah menolak tawaranku. Kalau begitu, kamu harus menerima hukumannya. Suara Jason dingin, dia dengan cepat menendangnya lagi. Wajah Yonatan terlempar ke samping karena tendangannya. Sebelum dia sempat bereaksi, Jason melangkah maju, menjambak rambutnya, mengeluarkan suntikan yang telah disiapkan sebelumnya dan langsung menyuntikannya ke lehernya. Jason, kamu benar-benar... Suara Yonatan dipenuhi amarah. Caleb segera bergegas masuk dengan pengawal. Ada senyuman muram di wajah Jason. Aura di sekelilingnya benar-benar menekan Yonatan. Kamu bahkan berani menyentuh keluarga wanitaku. Aku rasa jalanmu sudah berakhir. Setelah Yonatan pingsan, Jason mengeluarkan suntikan dan berkata kepada pengawal di sebelahnya, "Ikat dia." Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju tangga dan menelpon Joanna. Begitu panggilan tersambung, Jason berkata tanpa emosi, "Kalau masih ingin bertemu dengan kakakmu, kirim nenek pulang." "Apa yang sudah kamu lakukan?" Joanna berteriak. Jason tidak memberinya kesempatan untuk marah dan langsung memutuskan panggilan. Begitu dia turun dan masuk ke mobil, Irwan datang dengan ekspresi cemas di wajahnya.